Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam pembelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang membaca dan menafsirkan data serta diagram batang. Ini merupakan materi dari statistika, pembahasan halaman 157 sampai 169 buku matematika kelas 4. Mari kita mulai. Statistika tentunya sudah tidak asing dalam kehidupan kita sehari-hari karena memang sangat dibutuhkan. Misalnya bagaimana suatu data yang terkumpul disajikan ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Contoh penerapan statistika diantaranya antara lain penyajian banyak siswa di suatu kota, analisis skor hasil ujian matematika siswa, atau berapa banyak peserta siswa yang lulus ujian nasional, dan masih banyak lagi. Penyajian datanya bisa berbentuk dalam diagram atau tabel. Lalu seperti apa untuk memahaminya? Kita lanjut. Pahami dulu apa itu statistika atau statistik. Yaitu kumpulan data yang disusun dalam bentuk tabel atau daftar dan diagram yang menggambarkan atau berkaitan dengan suatu masalah tertentu. Artinya, banyaknya data, keadaan data bisa ditafsirkan dalam bentuk yang lebih ringkas, yaitu dalam bentuk tabel maupun diagram. Selanjutnya, kita lihat contoh gambar berikut. Kita cermati. Di sini ada gambar kegiatan pemilihan ketua kelas. Nah, pastinya di sini ada kegiatan pencalonan. Berapa banyak pemilihnya dari calon ketua kelas yang diajukan. Nah, ini berkaitan dengan data, ya kan? Nah, ada lagi. Bagaimana ketika di sebuah sekolah diselenggarakan ujian nasional atau ujian kelas, ya kan? Maka dari kegiatan ujian itu nanti akan didapatkan data berapa banyak siswa yang mengikuti ujian, kemudian berapa nilai-nilai yang ada dari masing-masing peserta ujian, berapa rata-rata dari ujian yang diperoleh. Kira-kira data yang disajikan seperti itu. Selanjutnya, di sini kita akan masuk pada suatu contoh langsung. Misal, di suatu kelas itu ada 33 siswa yang mengikuti ujian matematika. Nah, ini datanya ada 33 siswa. Kemudian, dari data tersebut diperoleh nilai dari 33 siswa tersebut seperti berikut ini. Ya, ini adalah data nilai dari 33 siswa dalam suatu kelas. Nah, permintaannya adalah tolong disajikan nilai hasil ujian dari data tersebut ke dalam bentuk tabel. Kita ketahui dulu, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan tabel? Tabel itu daftar yang berisi sejumlah data atau informasi yang biasanya berupa kata-kata maupun bilangan yang tersusun dengan garis pembatas. Kata kuncinya ada garis pembatasnya. Nah, dari data yang disajikan sebelumnya itu, kita akan sajikan dalam bentuk tabel seperti gambar berikut. Berikut adalah tabel dari nilai hasil ujian matematika. Ya, tadi terdapat nilai paling kecil diperoleh 50 dan nilai paling besar diperoleh 100. Nah, dari nilai hasil ujian itu bisa dirinci dengan yang disebut frekuensi. Ya. Frekuensi itu adalah kekerapan atau keseringan dari data itu muncul. Nah, di sini dibantu dengan yang namanya turus. Turus itu adalah garis tegak
yang mana untuk membantu memudahkan dalam menulis data. Setiap 5 kali penghitungan maka dicoret miring seperti ini per 5 data. Ini memudahkan dalam menghitung, jadi tidak rumit. Diperoleh nilai ujian matematika 50 sebanyak 1, 55, 2, 62, dan seterusnya sampai 100 sebanyak 2. Dari tabel berikut diperoleh jumlah peserta ujiannya adalah 33. Jadi data yang dalam bentuk kalimat sebelumnya itu cukup disajikan dalam bentuk tabel, kita bisa membacanya lebih mudah dan ringkas. Itulah kira-kira tujuan dari dibuatnya tabel. Selanjutnya, kita akan menggunakan tabel tersebut disajikan dalam bentuk diagram ya. Di sini ada sebuah soal cerita kembali. Guru matematika di kelas Edo membagikan hasil ujian matematika dan mendata nilai hasil ujian matematika siswa kelas 4A. Dari 32 siswa, itu ada 2 siswa mendapat nilai 50, 11 siswa mendapat nilai 65, 10 siswa mendapat nilai 70, 6 siswa mendapat nilai 80, dan sisanya itu nilainya 75. Nah, bagaimana dari seorang guru yang ada di kelasnya itu ingin melihat perbandingan nilai yang diperoleh siswa dengan lebih mudah? Ya, tentunya disajikan dalam bentuk tabel. Ini ya. Diperoleh skor terendah dari perolehan nilai hasil ujian matematika itu 50 sebanyak 2. Kemudian yang paling tinggi yaitu nilai 80 sebanyak 6. Adapun yang lain-lainnya ada di baris tengahnya dan jumlah peserta ujian adalah 32 siswa. Selanjutnya, dari tabel tersebut akan kita ubah tampilannya dalam bentuk diagram batang supaya lebih mencerminkan bagaimana kondisi dari data tersebut. Tapi harus kita ketahui dulu apa itu diagram batang. Diagram batang adalah diagram yang menyajikan data dalam bentuk persegi panjang tegak ataupun persegi panjang mendatar yang sama besar dan terpisah. Jadi ada 2 bentuk dari diagram batang. Kita lanjut. Nah, dari soal cerita tersebut, kita sajikan dalam bentuk diagram seperti ini. Ingat, ada 2 data yang kita gunakan. Yang pertama adalah nilai ujian matematikanya, kita letakkan pada sumbu datar, dan banyaknya siswa yang mendapatkan nilai tersebut berada pada sumbu tegak. Untuk menggambarnya pada diagram batang harus memiliki jarak yang sama atau skala yang sama dari banyaknya siswa. Karena nanti tujuannya adalah untuk bisa memudahkan dalam melihat penggambaran datanya. Seperti ini. Kita lihat nilai ujian matematika yang mendapatkan nilai 50 sebanyak 2, 65 sebanyak ini 10 ya. Kemudian tengah-tengahnya ada di sini. Jadi mendapatkan nilai 65 sebanyak 11. Kemudian yang mendapatkan nilai 70 sebanyak 10. Kemudian yang mendapatkan 75 itu ada di tengah-tengah sini, berarti 5, dan yang mendapatkan nilai 80 itu sebanyak 6. Jadi dari diagram batang ini kita bisa lihat bahwa nilai yang paling rendah itu sedikit, 50 sebanyak 2. Dan yang paling banyak rata-rata dicapai di kelas ini adalah nilai
65 karena sebanyak 11. Kemudian nilai tertinggi yang tercapai adalah 80 dan hanya 6 anak atau 6 siswa yang mendapatkan nilai tersebut. Jadi lebih mudah kan bila data disajikan dalam bentuk tabel kemudian digambarkan dalam bentuk diagram. Ini adalah bentuk diagram versi mendatar. Selanjutnya, diagram batangnya pun juga bisa kita dalam bentuk vertikal seperti ini, dibalik saja ya. Nilai ujian matematikanya berada pada sumbu tegak, sedangkan banyak siswa berada pada sumbu datar. Hanya diputar saja. Teknik menggambarnya juga sama, skalanya pun harus sama dalam banyaknya siswa. Nah, itu penggambaran dan penjelasan tentang apa itu statistika, kemudian apakah itu data, tabel, dan diagram batang. Kita lanjut pada soal evaluasi. Ini adalah soal evaluasi yang pertama, diminta untuk membuat tabel dan diagram batang dari soal cerita berikut. Selanjutnya, pada soal yang kedua, itu sudah disajikan diagram batang seperti ini. Kemudian, dari diagram batang tersebut, nah ini, silahkan lengkapi pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ada 5 pertanyaan. Soal nomor 3. Nah, di sini sudah terdapat tabel. Anak-anak silahkan lengkapi tulusnya bila frekuensinya sudah diketahui. Kemudian juga lengkapi berapa jumlahnya dari banyak siswa yang berangkat ke sekolah dengan berbagai macam cara. Selanjutnya, buatlah diagram batangnya, jangan lupa. Dan untuk yang soal terakhir, nah, buatlah diagram batang dari tabel tersebut. Tabelnya ada di slide berikutnya. Yang perlu diperhatikan di sini, ada 2 batang pada diagram yang menunjukkan laki-laki dan perempuan. Jadi garisnya berjajar ya. Coba kalian kembangkan penalaran kalian kira-kira seperti apa gambarnya. Inilah tabelnya. Oke? Mudah-mudahan kalian semuanya bisa memahami dan mengerti tentang pembahasan kita kali ini. Cukup sekian. Terima kasih. Sukses selalu untuk kalian yang ada di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.